Selamat berjumpa lagi dengan saya. Saat ini saya ingin membicarakan sebuah topik, yaitu studi ilmiah. Menarik bila kita perhatikan dua kata ini, yaitu studi ilmiah. Apa sih arti kata studi? Baru kemudian kita akan membahas kata ilmiah. Menurut arti dari kamus, studi itu adalah the devotion of time and attention to acquiring knowledge on an academic subject, especially by means of books. Dari definisi ini kita melihat bahwa studi adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Namun di dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan tadi, dia rela. Devotion itu rela, tidak ada paksaan. Menghabiskan waktu dan perhatian untuk memahami topik yang ingin dikuasai. Bagian dari ilmu tadi, mana informasi yang dia peroleh dari buku. Itu yang pertama. Yang kedua, arti kata studi adalah a detailed investigation. Penyelidikan yang detail. Ya. Kalau penyelidikan itu pasti teliti, meneliti sesuatu. Ya. Dan analysis of a subject or situation. Jadi melihat kira-kira apa yang menjadi sebab sehingga mengakibatkan sesuatu ya, dari sebuah kejadian. Belajar dari arti kata ini kita bisa menyimpulkan bahwa studi adalah sebuah proses yang menuntut kehati-hatian, ya, rela menghabiskan waktu dan perhatian untuk mendapatkan pengetahuan. Ya. Pernahkah Anda mendapatkan informasi seperti ini? Ya. Selamat, kamu salah satu yang beruntung mendapatkan beasiswa Bank Indonesia 2017, 5 juta. Apakah Anda menilai informasi ini benar? Ya. Ketika kita kembali kepada definisi kata studi, ya, tentunya informasi ini semestinya pertama-tama harus ditanyakan dulu. Ada sikap skeptis. Ya. Pasti ada masalah ini. Di mana sumbernya? Seberapa jauh kebenaran informasi ini? Jadi ada gap, ada informasi yang muncul di HP, namun gap tadi tidak ada sumbernya. Sumbernya dasarnya apa? Ini masalah. Nah, kemudian masalah yang muncul tadi tentu harus diverifikasi dulu. Ya. Dicari dulu dasar bukti empirisnya, faktanya. Kemudian tentu perlu adanya data kan, untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang sahih. Nah, data tersebut tentu dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalkan melakukan interview, kemudian Anda bisa mendapatkan informasi dari ahli atau membaca literatur, gitu ya. Mencari informasi langsung dari sumbernya, betul nggak Bank Indonesia memberikan pengumuman hadiah itu, dan seterusnya. Setelah data terkumpul, Anda lihat apakah memang data itu menyimpulkan atau menyampaikan pesan yang jelas bahwa Bank Indonesia memberikan hadiah. Nah, bila ternyata di data tersebut jelas ya, menyampaikan pesan bahwa itu tidak benar, maka kesimpulan Anda adalah tidak benar, bahwa memang saya tidak mendapatkan hadiah. Enggak, Anda punya kesimpulan yang kuat. Itu adalah ciri dari pendekatan ilmiah. Yang tidak ilmiah ya tentu lawan dari apa yang saya sampaikan tadi. Ketika ada informasi tadi, ya langsung aja diterima. Ya. Bahkan menganggap ini adalah hadiah dari langit. Gitu ya. Tidak ada proses untuk memverifikasi sumber kebenarannya. Dan ini seringkali menjadi masalah di dalam kehidupan kita ya, bahwa masyarakat ini seringkali dibohongi karena tidak teliti. Oke. Berita hoax, jadi berita bohong.
Nah, salah satu faktor kenapa kok masyarakat itu percaya hoax ya karena sekali lagi rendahnya literasi media. Jadi langsung saja informasi itu diterima langsung di-share di sosial media ya. Oke, baik sekali lagi. Teman-teman, langkah metode ilmiah pertamanya adalah ya, segala sesuatunya menuntut objektivitas. Objektivitas artinya sesuai dengan kenyataan, realitas. Jadi kesimpulan kita bukan berasal dari penilaian kita sendiri, tetapi sesuai dengan fakta, sesuai dengan apa yang orang nilai juga. Jadi ketika Anda melihat sesuatu, orang lain yang lainnya itu menilai sesuatu, dan pikiran saya ketika disatukan punya persepsi yang sama, itu baru objektif. Kalau saya sendiri subjektif. Nah, berikutnya selalu bersikap skeptis, tidak langsung percaya. Nah, ini disebut Anda harus melihat ini sebagai sebuah satu yang harus diselidiki, masalah ya. Jadi masalah itu apa sih? Masalah adalah sebuah keadaan ya di mana apa yang Anda terima gitu ya, kenyataan tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan gitu ya. Jadi ada gap. Jadi ketika informasi yang tadi Anda terima melalui HP ya, informasi tersebut ada gapnya, belum ada sumber yang memverifikasi. Nah, inilah gapnya. Benar enggak? Kemudian ketika Anda sudah mendapatkan fokus masalah itu, ya, Anda terus belajar mendapatkan informasi banyak, hal-hal yang terkait dengan pemberitaan hadiah tadi. Belajar dari orang, membaca literatur, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Ini disebut dengan mengumpulkan teori. Teori itu adalah menjelaskan sebuah fenomena yang sedang Anda teliti, ya. Kemudian Anda menduga, melakukan sebuah hipotesis, membuat sebuah hipotesis, dugaan sementara terhadap informasi atau terhadap pertanyaan yang Anda buat tadi. Bahwa berita ini bohong. Ya. Kemudian untuk bisa menegaskan hipotesis tadi, Anda kumpulkan data, Anda baca websitenya Bank Indonesia, Anda mungkin menginterview orang yang memang punya otoritas dengan hal-hal itu, orang yang kerja di bank dan seterusnya. Nah, setelah Anda kumpulkan, Anda analisa informasi tadi, benar enggak Bank Indonesia memberikan hadiah? Oke? Anda baca, Anda teliti data-data yang Anda kumpulkan tadi, baru menarik kesimpulan. Inilah disebut dengan metode ilmiah. Baik, saya rasa itu ya. Mudah-mudahan penjelasan saya bermanfaat. Pada saat ini kita sudah membahas tentang studi ilmiah. Terima kasih, sampai bertemu dan terus sehat.